Usai menyaksikan debat Capres perdana, kini giliran wakil-wakilnya. Para cawapres akan memberikan program-program ataupun jawaban-jawaban terkait dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi perpajakan, termasuk dengan mengatur APBN dan juga APBD dan juga infrastruktur juga perkotaan. Nah, untuk paslon nomor urut 1 ingin adanya pemerataan ekonomi. Cak Imin menjanjikan modal untuk membuka usaha sebesar 10 juta rupiah tanpa ada agunan dan juga bunga. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau kita lihat, kalau dia 0% dan tidak ada jaminan, itu kan sama aja kayak dana bergulir kan, di mana itu sudah ada contohnya dulu PNPM gitu. PNPM dulu 1 juta per orang. Dan itu dia harusnya dari satu orang dia sahur 1 juta lagi diberikan kepada orang lain gitu kan. Dan itu dimampu melalui program PNPM gitu. Nah, masalahnya adalah PNPM ini kan karena dia nggak ada kolateral, ada jaminan, akhirnya banyak yang dia tidak kembali. Banyak banget orang yang dia dapat PNPM tapi nggak mengembalikan uangnya gitu. Nah, ini yang jadi masalah nantinya ketika program ini diterapkan gitu kan, nggak ada jaminan. 10 juta itu besar masuknya gitu kan. Terus kemudian apakah yang ada bisa menjamin itu uangnya akan bergulir atau tidak. Nah, sementara untuk paslon nomor urut 2, pasangan dari Prabowo dan juga Gibran menginginkan atau mendorong anak muda untuk membuka usaha. Gibran mendorong anak muda dengan memberikan modal kredit kepada para founder startup. Nah, ini dia nih contohnya. Dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permintaan orang dalam. Apa solusi terbaik dari Mas Gibran? Jadi pengusaha. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud menginginkan adanya lapangan kerja yang lebih luas lagi dengan cara mendorong UMKM, yaitu menyediakan 40% tempat usaha di ruang publik untuk UMKM. Dari ketiga janji dari para paslon ini, kira-kira apa solusi atau program ekonomi yang paling konkret? Saya bilang karakteristik dari startup itu tidak bisa menunggu kredit startup milenial ini, karena secara karakteristik itu beda gitu kan. Yang dibutuhkan oleh startup itu adalah pendanaan. Pendanaan itu apa? Pendanaan itu ya dia menjual sahamnya, baik itu preset ataupun saham seri A, seri B gitu kan, dimana pendanaan itu untuk bisa maupun bisa untuk bersaing gitu kan. Tapi ketika mereka dihadapkan harus menghutang gitu kan, dan dia harus membayar hutangnya, pasti kan apa namanya kredit berarti kan harus hutang gitu kan. Terus kemudian kita harus membayar hutangnya gitu. Nah, tentu ini yang saya khawatirkan apakah memang secara karakteristik sama dengan karakteristik startup pendanaan yang dibutuhkan oleh startup gitu. Yang paling applicable tentu saja ketika sudah ada ruang publik itu menyediakan 40%-nya bagi UMKM, itu sangat applicable sekali gitu kan. Tapi harus dijawab juga untuk permasalahan mengenai bagaimana meningkatkan permintaannya gitu kan. Kalau yang dua dengan kondisi kredit yang tanpa agunan dan itu resikonya juga cukup tinggi, kemudian kredit startup milenial yang dia saya rasa bukan kulturnya dari startup itu sendiri. Saya rasa yang nomor 3 ya, usul dari Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu lebih konkret kalau kita bandingkan 3 itu. Tapi memang masalahnya kan beda gitu kan. Kalau 2 ini kan masalah mengenai modal gitu. Dalam debat Cawapres yang akan berlangsung pada jam 7 malam hari ini, KPU menjelaskan bahwa durasi dan segmen debat masih sama dengan yang kemarin, yaitu 120 menit dan terdiri atas 6 segmen. Dari debat sebelumnya, KPU telah melaksanakan evaluasi. Lalu, apa saja kesepakatan baru dalam pelaksanaan debat Cawapres kali ini? Untuk mengendalikan atau menjaga ketertiban bersama disepakati masing-masing tim pasangan calon kemudian ada LO di arena debat supaya kemudian menjadi katakanlah pengendali suasana di masing-masing tim pasangan calon, sehingga akan mengendalikan kehadiran kemudian tata tertib di dalam ruangan debat itu oleh masing-masing LO dari masing-masing tim pasangan calon. Mulai debat kedua sampai terakhir disiapkan semacam podium untuk masing-masing cawapres maupun capres yang akan debat.
Nah, di podium itu diberikan kesempatan untuk menyiapkan alat tulis ya, ballpoint dan kertas. Nah, pada debat kedua, debat cawapres kali ini yang mendapat giliran pertama untuk menyatakan visi misi adalah cawapres nomor urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Usai menjelaskan visi misi, para cawapres akan diberikan pertanyaan dari moderator dengan kesempatan menjawab masing-masing 2 menit. Semoga jawabannya nggak gini ya Mas Gibran. Kayak gitu nggak perlu ditanya. Fungsi cawapres bukan hanya untuk menaikkan elektabilitas, namun jika terpilih harus menjadi pendamping presiden menjalankan berbagai program negara. Bukan hanya sekedar janji atau mendulang suara. Nah, kira-kira siapa nih cawapres yang tepat untuk mendampingi pemimpin negara kita? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.